Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi thayyibin tahirin amma ba'd. Ikhwan sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita lanjutkan pembacaan hadis ini, hadis Jibril. Masih ada tersisa sedikit lagi insyaallah. Qala muallif rahimahullahu taala qauluhu qala akhbirni anis saah. Ini kita berbicara tentang hari-hari kiamat. Pembahasan masalah hari kiamat ini cukup panjang dan saya memiliki kitab tanda-tanda kiamat. Ada sekitar lebih kurang 200 halaman, bisa dibaca di situ ringkasan-ringkasannya yang kami kumpulkan dari berbagai ratusan ulama, dari para ulama salaf. Tapi kalau dibaca semuanya nggak mungkin. Ala kulli hal kita mencukupkan apa saja yang disebutkan oleh Syekh di sini. Kalau ada poin-poin tambahan mungkin tidak beberapa. Taib akhbirni anis-saah. Malaikat Jibril bertanya kepada Nabi SAW, wahai Muhammad, ya, tolong ajarkan kepada saya, kabarkan kepada saya, ya, tentang ciri-ciri hari kiamat itu. Maka qala Nabi SAW menjawab, mal mas'ulu anha bi'alam manisa'il. Iya, orang yang bertanya tidaklah paham, tidaklah lebih paham ketimbang yang ditanya. Ikhtasallahu bi'ilmi sa'ah. Dalam pembahasan ilmu sa'ah nih kan, hari kiamat ini tidak ada satupun yang mengetahui. Karena ilmu tentang ini adalah dikhususkan hanya untuk Allah saja. Ya, maka Liaidan di sini nggak berhak mengklaim terjadi kiamat. Ya, Mardi nggak berhak untuk mengklaim terjadi kiamat itu hari ini, tahun itu, enggak. Karena dia khusus, ya, untuk Allah. Fala ya'lamu mata taqumu sa'ah, maka tidak ada satupun yang mengetahui kapan ditegakkannya hari kiamat. Illallahu, kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Mana dalilnya? Dalilnya di sini Quran surah Luqman, ya, ayat 34. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innallaha indahu ilmus sa'ah. Sesungguhnya hanya di sisi Allah Subhanahu wa taala ilmu sa'ah, ini pengetahuan tentang sa'ah, ini hari kiamat. Wa yunazzilu, ini yang pertama, ya. Ini ya disebut dengan hadis Nabi SAW, miftahul ghaib, kunci-kunci perkara ghaib. Ya, jadi perkara ghaib itu tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Adapun Nabi kita SAW mengetahui perkara gaib itu pemberitahuan dari Allah, ya, tentang pemberitahuan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yunazzilu ghaitsa, ini yang kedua. Dan sesungguhnya di sisi Allah itu yang mengetahui turunnya hujan. Ya, manusia nggak tahu kapan turunnya hujan. Ya, itu adalah khusus Allah. Allah lah yang tahu di mana hujan itu turun. Iya. Wa ya'lamu ma fil arham. Demikian pula tidak ada yang mengetahui, ya, rahim, ya, rahim. Apa yang ada di dalam rahim. Ya. Wa ma tadri nafsun ma za taksibu ghadan. Ya, dan kita juga tidak tahu besok mau melakukan apa, nggak tahu. Dan yang tahu hanyalah Allah. Mau ngapain kita besok nggak tahu. Boleh saja kita berencana, tapi belum tentu, ya, apa yang kita rencanakan bisa terrealisasi. Karena itu adalah haknya Allah. Demikian pula wa ma tadri nafsun bi ayyin ardi tamut. Demikian pula kita meninggal, tidak tahu. Saya meninggalnya di Besema, Begaralam, saya meninggalnya di Jarai, tidak tahu. Dimanapun kita meninggal itu tidak tahu. Ya, yang tahu hanyalah Allah. Innallaha alimun khabir. Ya, sesungguhnya Allah itu adalah zat yang maha alim khabir. Nah, ini dalil pertama. Kemudian dalil yang kedua, qala ta'ala wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa huwa. Ya, hanya di sisi Allah Subhanahu wa taala kunci-kunci perkara ghaib. La ya'lamuha illa huwa, dan tidak ada
yang mengetahui kunci-kunci gaib tersebut kecuali hanyalah Allah. Wa minha ilmu sa'ah, termasuk di situ adalah tanda-tanda atau ilmu dari hari kiamat. Fi Sahih Bukhari, dalam Sahih Bukhari disebutkan dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam mafatihul ghaib khamsatun. Ya, kunci-kunci gaib itu adalah 5 perkara. Summa qara'a, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat innallaha indahu ilmu sa'ah. Ya, sesungguhnya di sisi Allah ya, ilmu sa'ah. Ya, coba boleh saya diulang lagi Pak, perkara gaib yang 5 itu apa saja tadi? Kita nggak tahu di mana kita tinggal. Kedua, kita nggak tahu besok kita ngapain. Yang ketiga, hujan itu turun di mana kita nggak tahu. Ya, dalam masalah urusan rahim, ya kita pun tidak tahu. Ya, demikian pula contohnya begini Bapak Ibu sekalian. Ini pengalaman dari keluarga kami gitu kan. Ini waktu WSG itu sudah diponis sama dokternya Pak. Wah ini Pak, ini sudah kelihatan ini ya kelaminnya ini cewek ini cowok ini misalnya gitu kan. Ya, ternyata pas lahir itu bukan cewek, ternyata pas lahir itu bukan cowok. Nah, itu namanya WSG itu hanya praduga saja. Tetap mereka tidak tahu masalah rahim. Karena ada juga sempat bertanya, "Ustaz, di mana itu dokter itu perkara rahim?" Kan mereka tahu perkara masalah rahim. Tidak. Ya, boleh saja di rahimnya di WSG itu anaknya bagus, ya. Enggak ada yang cacat, ternyata pas lahirnya cacat. Nah, enggak tahu masalah perkara rahim. Tapi berikutnya juga tanda-tanda hari kiamat juga tidak mengetahui. Nah, wa qala ta'ala, dan dalil yang ketiga, yas'alunaka 'anis sa'ah. Ya, ayyana mursaha. Ini sampai-sampai ya di zaman Rasulullah SAW itu pernah ada orang-orang yang bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Muhammad, itu hari kiamat itu kapan?" begitu. Ya, sampai-sampai ada yang bertanya seperti itu. Maka Nabi Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, Muhammad, katakan kepada orang yang bertanya tadi kepadamu, innama ilmuha inda rabbi." Ya, sampaikan yang tahu itu hanya Allah. Kamu enggak tahu, hanya Allah. Ya. La yujalliha liwaqtiha illa huwa. Tidak ada yang mampu menjelaskan atau mengkhabarkan berita tentang kapan waktunya terjadi kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini banyak klaim-klaim ya, sudah berapa kali itu orang mengklaim kiamat akan terjadi. Baru-baru ini pun juga saya dengar 2024 juga katanya. Ya, tapi enggak terlalu viral juga namanya. Enggak seperti 2012 ya. Sampai-sampai mereka bikin apa? Film itu kan, film kiamat itu. Ya Allah musta'an. Oh, dulu juga pernah. Tahun berapa itu, Pak? 1919 juga? Oh, sudah diklaim juga gitu. Ya, kami anak-anak 90-an ini enggak tahu itu. 1919 sudah diklaim juga ya. Taib. Jadi saqula fis samawati wal ard. Jadi hari kiamat itu ikhwan, pada bumi dan langit itu teramat berat. Artinya apa? Huru-hara kiamat itu teramat berat ya bagi bumi dan langit. Ya. La ta'tikum illa baghtah. Nah, ini juga kiamat itu waktunya itu tiba-tiba, dadakan. Tidak bisa diduga jam sekian. Ya, tidak bisa. Dia dadakan tiba-tiba. Ya, sedang sibuk bekerja segala macamnya, tiba-tiba wah langsung terjadi. Tapi tenang saja Pak, kita nggak akan merasakan kiamat. Kapan? Selagi kita beriman. Orang beriman tidak akan pernah mencicipi hari kiamat. Ya, orang muslim, orang beriman tidak akan pernah. Ya, kalau mau merasakan silakan. Saya pengen coba-cobalah gimana hari kiamat. Silakan. Itu hak kita. Ya. Syaratnya harus jadi jadi orang kafir dulu.
Syaratnya harus jadi orang kafir. Karena dalam hadis sahih itu ikhwan, sebelum kiamat terjadi ada rih, ya, rih yang sangat harum, angin yang sangat harum. Ketika dicium oleh orang-orang beriman, dimatikan oleh Allah. Ketika kiamat sudah selesai, baru dibangkitkan lagi oleh Allah. Barulah mereka digiring pada mahsyar di tiupan sangkakala yang kedua atau yang ketiga dari dua pendapat. Karena tiupan sangkakala itu ada yang mengatakan dua kali terjadi, ada 3 kali terjadi. Ala kulli hal ini tidaklah selang pendapat di situ sebenarnya. Nah, jadi kalau saran saya mau ngikutin ya silakan, mau pengen coba-coba silakan. Nah, yas'alunaka ka'annaka hafiyun anha, ya. Mereka bertanya kepadamu Muhammad seakan-akan mereka benar-benar mengetahui tentang hari kiamat tersebut. Qul, katakan Muhammad, innama ilmuha indallah. Katakan wahai Muhammad, hanya saja ilmu tentang hari kiamat itu hanya di sisi Allah. Walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Akan tetapi mayoritas dari manusia mereka nggak tahu kapan terjadi hari kiamat. Nah, ini detail Allah mengatakan dalam ayat ini, ya, seorang pun tidak berhak, hatta seorang rasul, hatta para malaikat, tidak ada yang mengetahui. Malaikat saja nggak tahu. Malaikat Jibril alaihissalatu wassalam saja nggak tahu kapan terjadi kiamat. Ini kok ada manusia, ya, bukan siapa-siapa mengetahui harap perkara seperti itu. Kalau mengetahui berarti sudah dusta dan pembohong. Wajah fi sunnah, ya, dan datang dalam sunnah, ya, anna sa'ah taqumu yaumal jumu'ah. Ya, dalam hadis yang sahih bahwasanya hari kiamat itu terjadi pada hari Jumat. Ya, dalam hadis sahih, ya, akan terjadi pada hari Jumat. Amma min ayyi sanah, ya, adapun berkaitan dengan tahunnya, maksudnya di tahun apa begitu. Wa fi ayyi syahrin min as-sanah, atau di bulan apa gitu kan. Ya, di bulan apa, wa fi ayyi jum'ah min asy-syahr, atau di Jumat bulan apa begitu. Ya, jadi enggak tahu tahunnya, bulannya, kemudian Jumatnya pada bulan apa, enggak tahu. Ya, boleh jadi bulan Syawal, Jumat bulan Syawal, minggu kedua, minggu ketiga, enggak tahu. Ya, yang penting harinya Jumat, tapi tahunnya kita enggak tahu, bulannya kita enggak tahu, Jumat keberapanya pun dalam bulan itu tidak tahu. Fala ya'lamu dzalika illallah, enggak ada yang mengetahui hal demikian itu kecuali hanyalah Allah. Wa fi sunani Abi Dawud, ini dalam sunnah Abi Dawud, hadis dari sahabat Abu Hurairah, berkata Nabi SAW bersabda, khairu yaumin tala'at fihi syamsu yaumul jum'ah. Jadi hari di mana matahari terbit di hari Jumat itulah hari yang terbaik. Ya, bahasa kitanya hari berkah bahasa kitanya. Ya. Wa fihi khuliqa Adam. Pada hari Jumat itu Allah menciptakan Nabi Adam. Jadi Adam itu diciptakan pada hari Jumat ibu. Wa fihi ubita. Dan demikian pula pada hari Jumat itu pula Nabi Adam diturunkan dari surga. Iya. Wa fihi tiba alaih. Demikian pula di hari Jumat itu Nabi Adam alaihissalatu wassalam dimaafkan oleh Allah. Ya, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fihi mata. Di hari Jumat itu pula Nabi Adam alaihissalatu wassalam meninggal. Wa fihi taqumu sa'ah. Dan di hari itu pula hari Jumat, ya, pada hari Jumat hari kiamat ditegakkan. Wa ma min dabbatin illa hiya musikhah yaumul jum'ah. Ya, dan tidak ada satupun dari binatang melata, ya, termasuk kita di situ, manusia juga disebut binatang melata, illa wahiyya musikhah, ya, melainkan ini berubah bentuk pada hari Jumat itu. Min hini tusbihu, dari mulai paginya sampai tatlu asyamsu, sampai di
apa namanya, tatlu asyamsu, sampai terbitnya matahari. Ya, syafaqan minas sa'ah, karena mereka itu ketakutan tentang hari kiamat. Iya. Illal jinna wal insa, kecuali jin dan manusia. Jin dan manusia mereka enggak takut. Ya, selain binatang melata, ya, binatang melata yang dikecualikan dalam hadis ini adalah binatang melata jin dan manusia, itu mereka ya tidaklah merasakan ketakutan. Al-hadis wa huwa hadisun sahih, hadis ini digolongi hadis sahih. Rijaluhu, ini perawinya, wa rijaluhu kutubus sittah, perawi-perawi ini termasuk di dalam kutubus sittah, illa Al-Qanabi, kecuali Imam Al-Qanabi. Falam yukhrij lahu Ibnu Majah, Imam Ibnu Majah tidaklah mengeluarkan hadis ini. Nah, maka ikhwan, wa ma'adatul lisa'ah, apa bekal kita menghadapi hari kiamat. Kita hidup dunia ini enggak lama. Ya, hanya sebentar saja. Ya, hanya hitungan hari saja atau hitungan menit saja. Ya, maka bersiaplah, berbekallah dengan bekal ketakwaan. Ini bukanlah kampung kita. Kita musafir. Kita ini musafir yang sedang mempersiapkan bekal menuju surga. Pernah disebut kalau nggak salah, sahabat Ibnu Mas'ud kalau nggak salah dinasihatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu pernah memegang pundakku, yaqulu mankibi, kata beliau. Kemudian beliau memberikan nasihat kepada Ibnu Mas'ud atau Ibnu Umar, saya dilupakan ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kun fit dunya ka'annaka gharib. Ya. Tinggallah di dunia ini, atau jadilah engkau di dunia ini adalah orang asing. Kita ini perantau, orang asing. Ya, ini bukanlah kampung kita. Atau awabirus sabil, kita sedang mengumpulkan bekal safar. Ya, kita sedang dalam perjalanan safar, singgah saja sejenak, sedang mengumpulkan pundi-pundi kebaikan agar menuju ke tempat itu. Iya. Harta yang kita kumpulkan itu akan direbutkan oleh siapa? Ahli waris. Maka tidak masalah ikhwan, kita mencari dunia banyak-banyak selama kita bertakwa. Ya, la ba'sa bil ghina liman ittaqa. Enggak masalah kita kaya selama kita takwa. Jadi habis waktunya mencari akhirat, habis waktunya untuk mencari dunia, tapi habis pula ya untuk akhirat. Nah, itu enggak masalah. Sehari misalnya dia dapat untung 100 juta, habis semuanya hari itu untuk Allah dan Rasulnya. Bangun masjid, menyentuh fakir janda, menyentuh fakir miskin, menyentuh di para penuntut ilmu dan seterusnya. Enggak masalah kita kaya selama kita ya bertakwa kepada Allah azza wajalla. Kita dagang enggak masalah ya, tapi tetap jaga sholat. Kapan waktu sholat datang, sholat. Yang kapan puasa ya. Dan seterusnya dari amal soleh. Nah, qauluhu ma mas'ulu anha bi'alam as-sa'il. Ya, orang yang bertanya tidaklah lebih paham ketimbang yang ditanya. Maksudnya Jibril di situ yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Jibril saja enggak paham kapan hari kiamat, apalagi yang ditanya Nabi, jauh lebih tidak paham. Maknahu anna khalqa la ya'lamu mata taqum. Artinya adalah makhluk tidak ada mengetahui kapan hari kiamat. Ya. Wa anna ayy sa'il wa ayy mas'ul sawa. Ya. Bahwasanya penanya dan yang ditanya itu sama-sama enggak tahu. Ya, sama-sama fi adamil ilmi biha, sama-sama enggak ngerti kapan hari kiamat ditegakkan. Kemudian lebih lanjut, ya, malaikat Jibril bertanya, ya sudahlah kalau begitu enggak tahu kapan terjadinya. Qala fa akhbirni an amaratiha. Kalau begitu tolong ajari kami tanda-tandanya. Ini dia. Apa tanda-tandanya? Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan antalidal ummata rabbataha. Ya, seorang Allah, ini budak wanita, ini melahirkan tuan. Ya, seorang wanita melahirkan tuan, wanita atau budak melahirkan bos. Nah, budak melahirkan bos. Kok bisa? Iya, karena budak itu milik bos. Jadi bos, sehingga bos itu berhak ya
menggauli budak, hamil budaknya, jadilah anaknya apa? Anaknya bos, umul walad namanya. Ya, umul walad. Ibunya adalah budak, anaknya jadi tuan. Nah, ini pertama, jadi seorang budak wanita melahirkan tuannya. Wa anna tara hufata, kemudian yang kedua, tanda-tandanya adalah engkau akan melihat hufata, orang-orang yang tidak beralas kaki. Orang-orang yang tidak beralas kaki. Kemudian urata, ya, alata, mereka ini terbuka parasitnya, atau mereka ini cacat, atau kalau terjemahan bebasnya itu adalah miskin, yang nggak memiliki pakaian, telanjang begitu, telanjang dada atau telanjang pakaiannya nggak bagus, nggak lengkap begitu, compang-camping, boleh terjemahkan seperti itu, terjemahan bebasnya. Jadi tidak beralas kaki. Bagaimana orang miskin? Lihatnya seperti itu. Ya, orang miskin, orang kampung, ya, nggak punya apa-apa. Waria, kemudian ria syai. Ria ini pengembala sya ini adalah onta. Domba, ya, domba. Pengembala domba. Ya, tatawaluna fil bunyan. Mereka ini berlomba-lomba, ya, membangun atau berlomba-lomba meninggikan bangunan. Ya, tatawalun, ya, meninggikan atau memanjangkan bangunan. Ya, kalau semoga saya tidak salah, ini orang-orang yang banyak merantau ke kota-kota besar, ya, di desanya dia orang miskin, merantau dia ke kota-kota besar, sampai di kota besar mereka meninggikan bangunan yang tinggi, bangunan pencakar langit. Ya, ini tanda-tanda, dan ini sudah terlihat zaman saat ini. Demikian pula di Arab Saudi pun juga terlihat bagaimana bangunan-bangunan menjulang tinggi para pencakar langit, bangunan pencakar langit. Ini sudah ada tanda-tandanya seperti itu. Kemudian dijelaskan oleh Syekh amartuha, ya, amartuha itu maksudnya ini alamatuha, ini tanda-tanda kiamat. Wa alamatus sa'ah tanqasimu ila qismain. Tanda-tanda kiamat itu terbagi menjadi dua. Ya, ada sebagian ulama mendefinisikan membaginya kiamat kecil, ya, kiamat sukro, atau kiamat besar. Ada lagi pertama ulama yang baginya tiga, kecil, pertengahan, dan besar. Ya, Syekh di sini membagi menjadi dua. Yang pertama, alamatu qaribatun min qiyamiha, ya, tanda dekatnya kiamat itu. Maksudnya kiamat yang akan terjadi, sebentar lagi akan terjadi. Ya, kiamat qaribatun itu dekat, ya, dekat. Min qiyamiha, dari tegaknya hari kiamat, atau bisa diterjemahkan tanda-tanda dekatnya kiamat. Kiamat dekat itu apa saja? Contoh di sini ka khuruj syamsi min maghribiha. Ya, terbitnya matahari dari maghrib. Apa itu maghrib? Tempat terbenamnya matahari. Kalau di situ sudah muncul matahari, maka itu tanda kiamat. Wa khurujid dajjal, turunnya dajjal atau keluarnya dajjal. Ya, wa khurujul ya'juj wa ma'juj, ya, keluarnya ya'juj dan ma'juj. Nah, ini pembahasannya panjang, ya, nggak bisa di sini satu-satu dijelaskan. Wa nuzulul Isa bin Maryam, ya, Nabi Isa alaihissalam turun, ya, Nabi Isa, ya, sampai saat ini pun masih hidup, ya. Minas sama, beliau tinggal di langit. Dia tinggal di langit. Ya, apakah ruhnya atau jasadnya? Ruh dan jasadnya masih di langit. Jadi ada makhluk Allah, manusia, tinggal di langit. Hanya Nabi Isa alaihissalam, ruh dan jasadnya, ya, ruh dan jasadnya. Wa ghairiha, dan yang lainnya tanda-tanda kiamat. Ya. Wa alamatu qabla zalika, insyaallah, ya, kalau ada dana nanti insyaallah saya bagi tanda kitabnya di sini, ya, tanda-tanda kiamat itu. Atau kalau bahasa Indonesianya saya tidak tahu ada atau tidak. Nanti coba dicek di Google. Kemudian tanda yang kedua adalah wa alamatul qabla dzalik, ya, tanda-tanda sebelum terjadi, ya, sebelum
terjadi qabla zalika, sebelum ini ya, sebelum ini artinya dua ini ya, dua yang kita sebutkan dalam hadis ini. Wa minha alamati, diantaranya adalah dua tanda yang mazkuratani fi hadzal hadis. Iya. Apa tadi? Budak wanita melahirkan tuan. Kemudian orang miskin berlomba-lomba membangun bangunan pencakar langit. Nah, ini dua yang disebutkan oleh Syekh. Makna qaulihi ta'ala, makna qaulihi anta lidal ummata rabbataha fussira bi annahu isyaratun ila kasratil futuhat wa kasratis sabi. Dari perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini seorang budak melahirkan tuannya, ini adalah isyarat akan banyaknya futuhat, pembukaan kalau perang kemudian dimenangi oleh kaum muslimin. Kalau bahasa kitanya penaklukan mungkin bisa jadi ya, atau perebutan juga bisa jadi, atau penguasaan. Jadi banyaknya futuhat wa kasratis sabi. Nah, karena banyaknya peperangan, banyaknya juga penaklukan kota-kota kafir oleh kaum muslimin, tentu banyak pula tawanan. Jadi kan tawanan, baik tawanan laki-laki maupun tawanan perempuan. Kalau perempuan akhirnya mereka milik bosnya. Wa anna minal masbiyati mayatauha sayyiduha. Akhirnya apa? Tawanan mereka ini digauli oleh sayyiduha. Ya, karena memiliki budak, akhirnya digauli. Kalau sekarang nggak ada budak tuh, nggak ada. Ya, itu dulu. Ya, dulu. Kalau sekarang tuh nggak ada. Ya. Sehingga fatalidu lahu. Ya. Sehingga dia hamil, akhirnya melahirkan. Fatakunu ummul walad, jadilah dia ibunya anak tadi. Wa yakunu waladuha bi manzilati sayyidiha. Jadi anaknya tadi posisinya apa? Tuannya. Ya. Anaknya posisinya tuan ya. Wa fusira bi, ini tafsir yang pertama itu. Ya, tafsir yang pertama isyarat maksud tali dan ummat rabbataha itu isyarat banyaknya kemenangan-kemenangan ya, banyaknya kemenangan-kemenangan dalam berperang atau banyaknya tawanan. Kemudian makna yang kedua, fusira bi taghayyuri ahwali usulil uquq min auladi bil abaihim wa ummahatihim wa tasallutihim ya alaihim. Ini makna yang kedua, banyaknya terjadi kedurhakaan, durhaka terhadap orang tua. Anak durhaka pada orang tua, anak durhaka kepada bapaknya, anak menguasai mereka. Artinya anak itu menguasai orang tua. Orang tuanya diatur-atur. Ya, orang tuanya diatur-atur. Hatta yakuna auladahu ka'annahum sahadatun li abaihim wa ummahatihim, sampai ya anaknya ini seakan-akan menjadi tuan untuk bapaknya, seakan-akan menjadi tuan untuk ibunya ya. Ini miris ya, kalau zaman sekarang ada ya luar biasa. Ya, anaknya mungkin sudah gelarnya profesor, mungkin kerjanya mentereng, misalnya gajinya besar, tinggal di rumah anaknya, pulang kerja ya dibukain pintu oleh ibunya ya, misalnya gitu kan. Kemudian sepatunya dicopot oleh ibunya gitu kan. Ya seperti pembantu babu ya, bagaimana pembantu budak ya, ibunya diperlakukan seperti itu ya. Allah musta'an. Kalaupun ada yang seperti itu ya, insyaallah di sini enggak ada ya. Wa mana qaulihi, dan makna sabda Rasulullah sallallahu wa antarahu fata urata ala tari'a syai'at tawar fil bunyan, ai maksudnya adalah annal fuqara alladzina yar'auna al-ghanam. Jadi orang fakir yang mereka ini mengembala ghanam, kambing atau domba ya. Wala yajiduna ma yaktasuna bihi. Jadi pengembala kambing ini tidak dijumpai padanya satupun pakaian, telanjang gitu ya, telanjang dada.
Ya, sehingga tatagayyaru ahwaluhum, keadaan mereka ini berubah. Wa yantaqiluna ila suknal budun. Ya, mereka ini berpindah dari sukna, sebuah tempat, ya, sebuah tempat menuju penduduk kota. Ya. Nah, ini yang saya sebutkan tadi, pelosok desa merantau ke kota besar. Akhirnya bangun apa? Bangun bangunan di situ menjulang tinggi. Wa yatatawaluna fi hadzal bunyan. Akhirnya mereka membangun bangunan yang megah tinggi pencakar langit. Wa hatani alamati qad waqa'na. Ini sudah terjadi, kata Syekh Budin Nusin, kedua tanda ini sudah terjadi, ya. Qauluhu summa intalaqa falabistu maliyan. Kemudian setelah itu malaikat Jibril tadi pergi, ya, pergi meninggalkan majelis. Falabisa maliyan, ya, kemudian majelisnya Rasul tadi diam sejenak. Tsumma qala, kemudian Nabi SAW berkata kepada Umar, ya Umar, atadri manis sa'il, kamu tahu nggak yang bertanya tadi siapa? Ya, maka qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Umar menjawab, Allah dan Rasulnya yang paling tahu. Maka Nabi SAW mengatakan, wahai Umar, fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Ya, Umar, yang tadi, yang barusan, yang datang kepada kita tadi, yang bertanya tadi, itu adalah Jibril yang mengajarkan agama kalian. Makna malian ini beberapa waktu. Faqad akhbara Nabi sallallahu alaihi wasallam ashabuhu anis sa'il bi annahu Jibril aqiba intilaqihi, ya. Jadi Nabi SAW mengkabarkan kepada sahabatnya tentang orang yang bertanya tadi, bahwasanya yang bertanya tadi adalah Jibril, ya. Kapan ditanyakan Nabi SAW? Kapan diberitakan Nabi? Tentu setelah akibat intilaqihi, setelah malaikat Jibril tadi pergi, ya. Enggak hadir di majelis tadi, pergi dulu dia baru sampaikan. Nah, ini juga bagus, ya. Adab ini masuk bagian adab juga di sini. Kalau misalnya ada tamu, ya, sama orang tamunya sudah pergi, jangan di depan tamunya, Pak, kamu ada nih, anak datang atau istri datang, itu siapa Pak? Nah, jangan, ya, jangan. Tunggulah dia pergi. Itu tadi itu siapa Mas? Tadi itu siapa Bang? Tadi itu siapa Nak? Dan seterusnya. Jangan di depan tamu. Kan Jibril sebagai tamu atau bukan? Tamu. Tiba-tiba langsung duduk rumah majelis. Nah, wajah annahu akhbara Umar ba'da salat. Dan ada satu pendapat Nabi SAW mengkabarkan kepada Umar itu setelah berlalunya 3 hari dari majelis. Saya kita ini majelis ini nih. Nah, ini hadirlah malaikat Jibril misalnya. 3 hari setelah kita pengajian baru disampaikan kepada Umar. Wala tunafi baina dzalik, dan ini tidaklah bertentangan, ya. Dan ini tidaklah bertentangan karena dalam kalimatnya apa? Summa intalaqa falabisa maliyan, ya. Diam sebentar. Diam sebentar itu enggak dijelaskan berapa menitnya, hari yang enggak jelas. Maka sebagian ulama berpendapat seperti itu. Nah, lianna Nabi SAW akhbaru hadirin, karena Nabi SAW mengkhabarkan orang-orang yang hadir waktu itu, walam yakun Umar ma'ahum, sementara Umar enggak ada, ya. Sementara Umar tidak ada. Mungkin boleh jadi setelah malaikat Jibril tadi berangkat, boleh jadi Umar pun juga ikutan, sehingga Nabi SAW yang mengkhabarkan kepada hadirin yang hadir, sementara Umar enggak ada. Itu alasannya 3 hari setelahnya disampaikan oleh Nabi kepada Umar. Bal yakunu insaraf min majlis, bahkan, ya, berpalingnya dari majelis. Wattafaqa lahu annahu laqiya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittifaq, wattafaq, ini sepakat, ya, annahu laqiya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya bertemunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi Umar bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da salas, ya. Jadi Umar setelah di majelis tadi tidak bertemu sama Nabi. 3 hari setelahnya baru bertemu sama Nabi. Hadir-hadirin yang ada itu sudah ditahu oleh Nabi, Umar nggak ada. Karena Umar nggak ada, 3 hari setelahnya baru diberitahu, Umar ini yang tadi, yang kemarin itu adalah malaikat Jibril. Fa akhbarahu, maka Nabi SAW mengkabarkannya. Baik. Kemudian faidah selesai di sini insyaallah. Ya, kita baca faidahnya. Saya di sini menyebutkan ada 12 faidah dari hadis Jibril yang kita pelajari.
Ya. An-sa'il kama yas'al li ta'allum. Yang kita tahu, Pak, orang yang bertanya, selain dia bertanya tapi tujuannya untuk li ta'allum, belajar. Ya. Selain ini pada umumnya seperti itu. Orang yang bertanya, selain dia bertanya biasanya untuk belajar. Faqad yas'alu li ta'lim, dan terkadang dia bertanya benar-benar untuk mengajarkan. Iya, Pak, kamu tahu enggak ini hukum ini? Dia bertanya, tapi dalam rangka untuk apa? Mengajarkan, bukan berarti dia enggak tahu. Sering kita praktekkan pada santri, ayo santri, apa hukum? Ya, mendahulukan wudhu dengan kanan atau mengakhirkan sahur dan seterusnya. Bukan berarti ustadznya enggak tahu. Ya. Fa yas'alu man 'indahu 'ilmu bi syai'in min ajli ayasma hadirun al-jawab. Ya. Maka mereka bertanya pada orang yang ada di sisinya adalah ilmu dengan sesuatu, itu dikarenakan dalam rangka agar dalam rangka orang yang hadir mendengar jawabannya. Ya, agar orang yang hadir mendengar jawaban. Ya. Jadi Bapak bertanya kepada Ustadz, Kiai, Bapak sebenarnya sudah tahu, tapi ingin beritahu kepada orang yang hadir tentang jawabannya. Itu maksud Syekh di sini. Kemudian faedah yang kedua, anal malaikata tatahawwalu an hilqatihi, an hilqatiha. Ya, bahwasanya malaikat itu bisa berubah bentuk, ya, jadi bentuknya bisa berubah-ubah, ya. Dan semoga saya nggak salah, malaikat Jibril pernah berubah bentuknya menjadi manusia, ya, 2 kali kalau tidak salah, ya, berubah bentuknya jadi manusia. Yang pertama adalah ketika di Gua Hira, dipeluknya Nabi SAW, ya. Yang kedua di hadis Jibril ini. Ya. Kalau berubah bentuk aslinya Nabi SAW, Nabi SAW pernah melihat Jibril alaihissalam 2 kali berubah bentuk aslinya, ya, bentuk aslinya di Gua Hira yang pertama, kemudian di ketika Isra dan Mi'raj. Nah, alhamdulillah. Wa ta'ti bi iskali adamiyin, terkadang malaikat Jibril, ya, merubah bentuknya dengan manusia adamiyin. Walaysa fihi hadza dalilun, ya, ala jawazi tamsil alladhi ishtahara fi hadzal zaman anifan. Ini banyak ini kena sindir semua ini. Ini bukan menjadi dalil bolehnya tamsil, acting yang tersebar di zaman ini. Misal gini, saya udah tahu nih, minum dengan tangan kiri haram. Ya, kecuali kalau usul syar'i lain hal. Ini yang besar kita sempurna. Saya minum, saya tahu hukumnya itu haram, tapi saya minum, terekam gitu kan. Ya, datang kawannya, kok kamu minum tangan kiri? Kan? Ini nggak boleh, haram hukumnya. Syekh Abdul Muhsin berpendapat seperti itu. Meskipun ada sebagian masyayikh yang berpendapat, ya, mestilah, ya, tujuannya untuk daras li ta'allum. Ya, tapi saya lebih condong pendapat mengatakan, ya, jangan, ya, ditinggalkan saja. Ya, kalau maupun bikin video-video untuk dokumentasi, video-video untuk pembelajaran, udah rekam aja realitanya gimana. Ya, itu lebih bagus. Nanti lagi minum gini nih, nggak usahlah kita sandiwara, bohong. Sandiwara kan bohong. Istilahnya kan nggak boleh, itu hal itu kan bohong. Dia tahu tapi pura-pura nggak tahu, haram. Tidak, begini aja, sambil minum, datang dia rekam misalnya untuk pembelajaran. Kamu tahu nggak sebuah hadis dari Rasulullah SAW menyampaikan kalau kita dulu tuh nggak boleh minum dengan tangan kiri. Udah sama dulu aja, ya. Nah, itu jauh lebih selamat ketimbang berbohong. Nah, ini ditegasin oleh Syekh di sini, nggak boleh. Fa innahu naw'un minal kadzib. Ini bagian dari dosa
dusta. Ini banyak kawan-kawan kita membuat video-video kayak begini ya. Banyak membuat video-video kayak begini. Wa ma hasala li Jibril fa huwa bi idznillah. Apa yang terjadi pada malaikat Jibril itu atas izin dari Allah. Ya, bukan direka-reka, bukan dibuat-buat oleh malaikat Jibril. Wa qudratihi, dan kuasanya Allah. Ya. Saya pernah kejadian nih kan, pernah mengkritik yang kayak begini nih waktu di Jogja, itu habis saya diserang. Ya, sampai mereka melaporkan saya kepada Ustaz. Tarik fatwanya Mardi katanya. Yang ditahzir yang diingatkan adalah channel yang sudah banyak subscribernya itu kan. Ya. Nah, antum paham lah apa itu kan channelnya gitu kan. Nah, karena mereka berpendapat mengambil pendapat membolehkannya itu tadi ya. Tapi kemudian yang ketiga, faedah yang ketiga, bayanu adabi muta'allim indal mu'allim ya. Ini penjelasan adab yang bagus ya seorang murid ya terhadap terhadap guru ya. Dia bertanya. Nah, kemudian yang keempat, annahu inda istima'il Islam wal iman yufassirul Islam bil umuri zahirah wal iman bi umuri batinah. Ini kalau terkumpul makna iman ya dengan terkumpul Islam dan iman itu Islam ditafsirkan dengan perkara zahir dan iman ditafsirkan perkara batin. Nah, kemudian yang kelima, bada'u bil aham fal aham. Ya, kita memulai sesuatu dari yang paling penting, dari yang paling terpenting pada yang penting. Ya, dia pertanyaan Jibril tadi, sesuatu yang penting kepada yang paling penting kepada yang terpenting. Li'annahu budi'a bi syahadatain. Ya, karena dalam hadis itu diawali dengan dua kalimat syahadat. Jadi tafsir Islam, fi tafsiril Islam, dua kalimat syahadat. Kemudian wabudi'a bil iman. Kemudian baru setelah itu diawali dengan iman kepada Allah. Ini maksudnya fi tafsiril iman. Ya, tafsir tentang keimanan. Kemudian yang keenam, faedah yang keenam, rukun Islam itu adalah 5 dan usul iman atau rukun iman itu ada 6. Adal iman bi usul iman 6. Bahwasanya iman ya ini mengimani rukun iman yang 6. Min jumlati imani bil ghaib. Nah, termasuk bagian dari iman di sini adalah berimani perkara gaib. Ya, rukun iman di sini mengimani perkara gaib. Kemudian faedah yang ke-8, bayanu ya tafawuti bainal Islam wal iman wal ihsan. Ini penjelasan terdapat perbedaan ya antara Islam, iman dan ihsan ya. Ini bisa ya Pak ya, bedakan Islam, iman dan ihsan. Nah, kemudian yang ke-9, bayanu ului darajati lisan ya, penjelasan tentang tingginya derajat ihsan. Kemudian yang ke-10, anna ilma sa'ah ya mimma sta'sarallahu bi'ilmi. Bahwasanya ilmu sa'ah hari kiamat itu hanya dikhususkan Allah untuk diri beliau ya. Nah, hanya untuk diri beliau bi'ilmihi, dengan ilmunya. Bayanu syai'in min amartis sa'ah, dalam hadis ini terdapat penjelasan ya tentang tanda-tanda hari kiamat. Yang terakhir, qaul mas'ul lima la ya'lam Allahu a'lam. Jadi kalau kita ditanya, Pak, kita enggak tahu ya jawab saja, enggak usah malu. Allahu a'lam, saya enggak tahu. Yang tahu hanyalah Allah. Jangan pernah malu. Ya, karena pertanyaan jawab Allahu a'lam ini nisfu ilm, setengah dari ilmu. Imam Malik pernah ditanya 40 soal, hanya beberapa saja soal yang beliau tahu. Selebihnya jawabannya apa? Allahu a'lam. Orang jauh-jauh datang, berbulan-bulan mungkin bisa jadi, datang kepada Imam Malik. Imam Malik, saya ada permasalahan di kampus saya ini dan ini, bagaimana fatwa Anda? Ya. Apa jawab Imam Malik? La adri, saya tidak
Tidak tahu gimana nih, saya jauh-jauh datang kok jawabannya tidak ada, tidak tahu apa yang saya jawab untuk kaumku nantinya. Ya sudah, sampaikan saja. Imam Malik nggak tahu, Malik nggak tahu. Ya begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini, semoga Allah memberikan taufik kepada semuanya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.